Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Bunga Destiana Anggun Paramita, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi farmasi Universitas Binawan. Dan pada kesempatan kali ini saya mengampu mata kuliah pelayanan kefarmasian. Untuk mata kuliah pelayanan kefarmasian sendiri merupakan mata kuliah wajib dari program studi farmasi Universitas Binawan, dan mata kuliah ini akan diambil pada semester 5. Untuk mata kuliah pelayanan kefarmasian sendiri ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah menerapkan konsep pelayanan kefarmasian. Kemudian yang kedua adalah menguraikan aspek-aspek dalam pelayanan kefarmasian. Yang ketiga adalah menguasai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat adalah merangkai konsep pelayanan kefarmasian pada kondisi tertentu. Untuk mata kuliah pelayanan kefarmasian sendiri terdiri dari beberapa materi yang akan disampaikan. Di antaranya ada konsep pelayanan kefarmasian, kemudian pengadaan dan perencanaan, lalu ada pelayanan resep, pemberian informasi obat, pemantauan terapi obat, dan beberapa materi lainnya. Berikut ini merupakan video pembelajaran PDD UKTPT untuk mata kuliah pelayanan kefarmasian pada materi ke-7 yang berjudul pemantauan terapi obat atau PTO. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Baik, terima kasih ya kalian sudah bersedia untuk masuk ke dalam mata kuliah saya hari ini di mata kuliah pelayanan kefarmasian. Dan minggu lalu kan kita sudah membahas tentang materi edukasi dan promosi kesehatan, di mana kita di sana membahas bagaimana seorang tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker melakukan promosi dan edukasi kesehatan bagi pasien atau bagi konsumen. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang pemantauan terapi obat atau PTO. Untuk materi ini sendiri diharapkan mahasiswa itu dapat merangkai definisi dan fungsi dari PTO. Lalu yang kedua adalah menguraikan pendekatan umum dalam PTO atau pemantauan terapi obat. Kemudian adalah menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari dari PTO. Nah, PTO atau pelayanan pemantauan terapi obat sendiri adalah suatu proses yang meliputi semua fungsi yang perlu untuk menjamin terapi obat kepada pasien yang aman, efektif, rasional, dan ekonomis. Nah, ini sangat digunakan oleh farmasis untuk menjamin si pasien atau keluarga pasien sendiri untuk mendapatkan sesuatu atau pengobatan yang aman, efektif, rasional, dan ekonomis, tergantung dari ekonomi si pasien tersebut. Kemudian fungsinya dari PTO sendiri, yang pertama adalah untuk pengamatan obat pilihan dokter terhadap kondisi diagnosanya. Jadi kita bisa melihat apakah obat pilihan dokter ini sesuai nggak sama kondisi diagnosanya. Kemudian juga untuk pengamatan pemakaian terapi obatnya atau pemakaian obatnya, apakah si pasien tersebut sesuai nggak sama penggunaannya, aturan pakainya, cara pakainya, dan lain-lainnya. Kemudian menjamin ketepatan dosis. Di sini dalam arti dosis ada jumlahnya, frekuensinya, rutenya, dan bentuk obat itu sendiri. Kemudian pengenalan respon terapi obat saat itu cukup atau kurang. Jadi kita bisa melihat apakah si respon obat yang diberikan tersebut atau yang diresepkan oleh dokter pasien tersebut, apakah dia itu sudah cukup sesuai dengan terapinya, sesuai dengan klaimnya untuk mengobati indikasi atau mengobati gejala yang dia rasakan atau penyakit yang dia rasakan, atau masih kurang efektif seperti itu. Kemudian untuk penilaian adverse effect, yaitu reaksi yang merugikan yang potensial terjadi. Jadi potensi-potensi reaksi obat yang merugikan yang mungkin bisa terjadi seperti interaksi obat, efek samping obat, dan lain-lainnya. Kemudian alternatif atau perubahan-perubahan direkomendasikan dalam terapi apabila situasi tertentu diharuskan. Jadi ini bisa digunakan untuk alternatif, misalnya penggantian obat, misalnya
misalnya dosisnya diturunkan dan lain-lainnya. Jadi kan karena bisa lihat pemantauannya si terapi obat tersebut di dalam tubuh seperti apa, efektivitasnya seperti apa pada pasiennya, apakah dia efektif atau tidak, atau harus di-adjust dosis, ditinggikan atau diganti, seperti itu. Kemudian sasarannya yang pertama adalah mengoptimalkan terapi obat dengan memastikan secara efektif, efisien, efikasi terapi. Lalu meminimalkan toksisitas dan memberi solusi masalah yang merusak atau mengurangi akses seseorang pasien pada suatu regimen terapi obat tertentu. Jadi supaya meminimalkan si pasien tersebut untuk tidak taat dalam penggunaan obat. Jadi gimana caranya kita juga membantu untuk memantau mereka untuk tetap taat mengkonsumsi obat sesuai aturan pakai. Lalu ada faktor yang mempengaruhi efikasi terapi. Yang pertama ada faktor obat, yaitu dosis yang diberikan, itu apakah sesuai atau tidak. Terus kemudian ada multi efek, lalu absorpsinya seperti apa, kemudian nasibnya ketika di metabolisme di dalam tubuhnya seperti apa, rute pemberiannya, kemudian kebiasaan dia mengkonsumsi obatnya seperti apa, kemudian adakah adik atau ketagihan terhadap obat tersebut, kemudian adanya interaksi obat, lalu adanya toleransi, kemudian efek samping, hipersensitivitas terhadap obat tersebut, kemudian batas keamanannya sampai mana, misalnya penggunaannya sampai batas maksimum dosis lazimnya seperti apa, kemudian ada peringatan dan perhatian yang ada pada obat, kemudian ada kontraindikasinya, lalu ada sifat farmasetikanya seperti apa farmasetikanya obat tersebut, kemudian ada sifat kimianya, misalnya dia tentang kelarutannya, terus kemudian interaksi dengan zat kimia lainnya. Kemudian ada faktor pasien, itu ada jenis kelamin, usia, terus kemudian ukuran dan berat badan, ini biasanya untuk anak-anak. Kemudian ada kehamilan, jadi pasti akan ada faktor yang berbeda ketika pemilihan obat ketika si pasien tersebut hamil. Kemudian ada faktor farmakogenetiknya, lalu ada status nutrisinya si pasien, kemudian status biokimianya, lalu metabolisme obatnya tersebut, kemudian ada penyakit, lalu hipersensitivitas, terus kemudian juga biaya atau harganya, kemudian ada pengaruh lingkungan. Lalu faktor dokter, ini ada pertama pelatihan, yaitu dokter yang terlatih atau yang tidak terlatih itu pasti akan berbeda. Kemudian ada keterampilan mendiagnosisnya, kemudian ada keterampilan terapi, kemudian pengalaman dengan obat, lalu terapi bersamaan, apakah ada obat misalnya satu dari spesialis A, yang satunya lagi dari spesialis B, kemudian sikap terhadap terapi obat, kemudian sikap terhadap penyakit, lalu pengaruh lingkungan. Kemudian pemantauan terapi obat mencakup pengkajian dari yang pertama adalah ketepatan terapi dari regimen obat pasien, apakah dia sesuai regimennya, kemudian ketepatan penggunaannya, lalu ketepatan rute, jadwal dan metode pemberian dosis obatnya, lalu ketepatan informasi yang diberikan pada pasien, kemudian ada tingkat kepuasan pasien dengan regimen obat yang tertulis, kebutuhan pasien dengan regimen obat yang tertulis, lalu ada interaksi obat, obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan uji lab, dan obat dengan penyakit lain. Kemudian data laboratorium klinik dan farmakokinetik untuk mengevaluasi efek samping, toksisitas atau efek yang merugikan dari si obat tersebut. Kemudian ada tanda fisik dan gejala klinik yang relevan dengan terapi obat pasien. Lalu ini ada standar pemantauan terapi obat di rumah sakit. Ya, ada standar 1, yaitu kegiatan PTO dikelola oleh IFRS dengan dukungan dan petunjuk staf medik yang tepat. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan oleh seorang farmasis yang memenuhi persyaratan dan mampu menunjukkan penggunaan obat yang tepat di rumah sakit. Lalu kemudian standar 2-nya adalah kegiatan PTO memperoleh legitimasi mekanisme pengembangan keputusan terapi dan kebijakan dalam rumah sakit. Kemudian standar 3-nya IFRS-nya harus mengikuti kegiatan pendukung yang tepat untuk pelaksanaan pemantauan terapi obat. Kemudian
Kemudian standar 4-nya membuat kebijakan dan prosedur tertulis, terutama prosedur kegiatan PTO dilaksanakan serta membuat tanggung jawab dan akuntabilitas. Kemudian standar 5 yaitu mekanisme jaminan mutu harus merefleksikan dampak dari kegiatan PTO pada perawatan pasien. Lalu ada informasi ini digunakan oleh mekanisme pengembangan keputusan terapi dan kebijakan obat dalam rumah sakit. Kemudian pendekatan umum dalam PTO sendiri, yang pertama adalah identifikasi obat yang ditulis oleh dokter. Kemudian adalah identifikasi masalah atau diagnosis yang menyebabkan dokter menulis obat-obat tersebut dengan mengkaji catatan perawatan atau kunjungan pasien. Kemudian uraikan suatu daftar parameter objektif dan subjektifnya untuk mengevaluasi hasilnya. Lalu memastikan pasien mengkonsumsi obat sesuai dengan instruksi. Kemudian komunikasikan dengan dokter jika respon terapi yang diinginkan tidak terjadi dan teliti proses terapinya. Lalu jika dalam proses PTO tidak mencapai sasaran yang diinginkan, gunakan alternatif lain dan komunikasikan dengan dokter sebelum dilaksanakan. Kemudian ada kaji proses ini sebagai suatu rangkaian kesatuan yang menuntut ketekunan setiap hari. Jadi ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Kemudian proses pemantauan terapi obat, yang pertama adalah mengkaji obat diresepkan dokter untuk kondisi yang didiagnosiskan, apakah dia benar sesuai diagnosis atau tidak. Kemudian mengkaji pemberian obat, apakah sudah tepat obat yang diberikan sesuai dengan indikasi. Kemudian memelihara dosis yang benar, memastikan bahwa dosis yang ditulis oleh dokter tersebut benar atau tidak. Apalagi untuk anak-anak, kita harus memastikan bahwa dia sesuai dengan dosis anak atau tidak. Kemudian mengkaji ketepatan informasi yang diberikan kepada pasien, baik biasanya kita melakukan informasi cara pemberian, cara mengonsumsi obat, kemudian rute pemberiannya dan lain-lainnya. Itu kita harus memastikan bahwa kita bisa memberikan informasi yang tepat pada pasien. Terus selanjutnya mengetahui ada atau tidaknya respon terapi yang memadai. Kemudian mengkaji respon kemungkinan terjadi interaksi obat yang merugikan. Jadi bisa kita kaji apakah kira-kira obat yang diberikan tersebut ada interaksi atau enggak satu sama lain, dan juga bisa dilihat responnya apakah sesuai atau enggak. Kemudian mengkaji data laboratorium klinik dan farmakokinetik untuk mengevaluasi terapi obat serta antisipasi efek samping, toksisitas atau efek merugikan. Lalu juga ada terkait penyalahgunaan obat, apalagi obat-obat yang masuk ke dalam narkotik psikotropik. Kemudian merekomendasikan perubahan alternatif dalam terapi jika situasi tertentu diperlukan. Misalnya seperti mengganti obat paten menjadi generik, baik kalau itu dari segi harga, jadi bisa diganti dengan obat lain. Atau misalnya obat tersebut tidak ada, kemudian kita diskusi dengan dokter mengganti, misalnya merek A mengganti dengan merek B, tapi dengan zat aktif yang sama atau dengan golongan yang efektivitasnya sama dengan yang diresepkan oleh dokter tersebut. Terus tanda-tanda fisik dan gejala klinis yang relevan dengan terapi obat dan melihat bagaimana tanda-tanda fisik dan gejala klinisnya. Misalnya kalau terapinya itu digunakan untuk mengurangi demam, kita juga harus melihat gejala fisiknya atau tanda-tanda fisiknya, apakah demamnya sudah turun atau enggak ketika diberikan obat tersebut. Kemudian penyusunan prioritas seleksi pasien. Ini yang pertama adalah seleksi pasien berdasarkan keadaan penyakit. Yang pertama adalah pasien yang masuk rumah sakit dengan multiple disease, yaitu yang masuk dengan penyakitnya banyak ya. Kalau kita bilang misalnya lebih dari 2 atau 3 penyakit, ini perlu diperhatikan khusus untuk yang multiple disease seperti ini. Kemudian terjadinya kelainan organ, misalnya organ-organ hati dan organ-organ ginjal, itu juga sangat diperhatikan, karena kalau misalnya ginjal itu kan digunakan untuk ekspresi ya, jadi kita harus memperhatikan bahwa obat-obatan yang kira-kira merusak atau memperparah ginjal itu harus kita konsulkan
sembuhnya sudah tidak sama dengan seperti kita, ada penurunan mekanismenya. Kemudian kalau yang balita juga itu kan harus disesuaikan dengan berat badannya, kemudian dari usianya, seperti itu. Kemudian seleksi pasien berdasarkan terapi obat, itu pasien dengan masalah kompleks dan ditangani polifarmasi, ini juga harus diperhatikan karena kalau masalahnya kompleks dan ada polifarmasi bisa jadi salah satu atau adanya indikasi interaksi obat satu sama lain. Kemudian pasien yang menerima obat dengan resiko tinggi, reaksi toksisitas, contohnya obat-obatan dengan indeks terapi sempit seperti itu. Selanjutnya adalah dasar rasional bagi pemakaian obat-obatan. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman yang diperoleh dari seberapa banyak bergaul dengan pasien dan mengamati perkembangan pasien setiap hari di bangsal akan dapat membantu kita dalam menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien. Jadi semakin banyak pengalaman seseorang, semakin matang mereka dengan situasi. Kemudian juga bisa melihat kira-kira pengobatan apa yang cocok untuk si pasien tersebut karena sudah track recordnya, sudah jam terbangnya sudah banyak. Kemudian judgment, yaitu pembuatan suatu keputusan tentang makna klinik dari suatu masalah demi keamanan pasien. Jadi bagaimana seseorang atau tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan membuat keputusan yang memang harus memastikan safety pada pasiennya. Kemudian referensi ilmiah dari sumber yang tepat, itu untuk melengkapi pengetahuan dengan penentuan ketepatan terapi yang spesifik dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku, misalnya ini ya, American Hospital Formulary Service, terus farmakologi klinik, terus patofisiologi, farmakoterapi, farmakokinetik, klinik dan lain-lain. Kemudian data yang dipertimbangkan untuk sasaran terapi yang tepat, yang pertama adalah farmakokinetik klinis, kemudian mekanisme kerja obatnya seperti apa, kemudian indeks terapinya, lalu farmakologi kliniknya, toksisitas, efek samping yang tidak diinginkan, interaksi obat, metabolisme obat, kemudian faktor pasien yaitu umur, jenis kelamin, berat badan, penyakit. Lalu langkah-langkah dalam pelaksanaan PTO, yang pertama adalah orientasi masalah dari data pasien. Yang kedua adalah mengkaji ketepatan seleksi terapi obat dan mengidentifikasi data terapi. Kemudian mengembangkan sasaran-sasaran tertentu, lalu menyusun atau mendesain rencana pemantauan terapi obat. Nah, untuk orientasi masalah data pasien adalah kita mengumpulkan data pasien dan mengatur data ke dalam format masalah. Jadi biasanya kita bisa mengambil dari rekam medis, kalau untuk farmasi kan bisa mengambil dari rekam medis, kemudian kita bisa melihat kira-kira permasalahannya apa dari segi obat-obatan, dari segi terapi farmakologinya, seperti itu. Dan dari sana misalnya kita bisa mengetahui apakah obat tersebut cocok untuk seseorang ya atau pasien tersebut. Misalnya apakah pasien tersebut juga kita bisa lihat adanya alergi obat, kemudian adanya gangguan fungsi organ lain yang harus diperhatikan untuk pemantauan si obat tersebut. Kemudian mengkaji ketepatan seleksi terapi obat dan mengidentifikasi data terapi, yaitu hubungan terapi obat dengan masalah tertentu atau status penyakit untuk menetapkan ketepatan terapi tertentu. Jadi tadi balik lagi untuk melihat kalau misalnya ada masalah atau ada status penyakit sesuatu, kemudian misalnya masalah pada ginjal, masalah pada jantung dan lain-lainnya, kita harus menentukan terapi yang tepat untuk pasien tersebut, seperti itu. Kemudian mengembangkan sasaran terapi tertentu, lalu menyusun atau mendesain rencana pemantauan terapi obat. Itu ada pengembangan parameter spesifik pemantauan, kemudian penetapan titik akhir farmakoterapi, ya, lalu ada penetapan frekuensi pemantauan, kemudian ada identifikasi masalah dan atau kemungkinan untuk ROM atau reaksi obat merugikan, kemudian ada pengembangan alternatif atau pemecahan masalah, lalu ada pendekatan untuk intervensi dan tindak lanjut, kemudian ada penyampaian terapi dan rekomendasi. Baik, materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya.
ketika dia berlebihan, dia itu akan menyebabkan si pendarahan karena dia tidak berfungsi secara efektif. Jadi maka dari itu harus diperhatikan untuk penggunaannya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya Bu, tadi Ibu menjelaskan untuk faktor yang mempengaruhi efikasi terapi. Itu ada salah satunya faktor obat. Dalam faktor obat itu salah satunya adalah ada yang mempengaruhi itu interaksi obat. Itu contohnya seperti apa Bu? Interaksi obat itu tadi ada beberapa ya, ada interaksi obat dengan obat, obat dengan makanan, kemudian obat dengan penyakit, obat dengan hasil lab. Nah, di antara lainnya contohnya seperti obat dengan obat seperti antasida misalnya dengan tetrasiklim. Nah, jika antasida yang disatukan konsumsinya dengan tetrasiklim itu akan menyebabkan si tetrasiklim sendiri absorpsi di dalam tubuhnya tidak diserap dengan baik. Itu yang menyebabkan efektivitasnya berkurang dari si tetrasiklim. Jadi hasil efeknya tidak sampai. Atau misalnya interaksi dari makanan, misalnya makanan dengan obat misalnya kayak tadi antibiotik, contohnya lagi lah dari tetrasiklim dengan susu itu juga sama, dia mengganggu absorpsi seperti itu. Kemudian warfarin dengan vitamin K itu juga yang satu fungsinya antikoagulan, yang satu fungsinya koagulan, pembekuan darah. Jadi mereka akan mengurangi efektivitas si vitamin K ini akan